Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Mari bersama-sama hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil menurut Lukas 2 ayat 1-7 demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagilah kita yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, serta melakukan dalam sepanjang kehidupannya. Pada masa-masa ini kita masuk dalam masa-masa Advent, masa-masa ketika kita ingin memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan bacaan ini adalah bacaan yang mengisahkan peristiwa ketika Maria, Yusuf, dan nanti bayi Yesus lahir di Bethlehem. Nah, memang setting yang ada di sini adalah mereka terpaksa pergi ke Bethlehem, ya, dan mereka juga terpaksa harus melahirkan bersalin di tempat yang sangat sederhana. Bahkan kita tahu tidak ada penginapan lagi, dan mereka harus berada di tempat yang sebenarnya tidak selayaknya bagi seorang ibu melahirkan, yaitu di kandang domba. Nah, semua itu terjadi karena sebenarnya situasi yang tidak memungkinkan. Jadi situasi yang memaksa mereka harus mengalami peristiwa itu. Yang pertama, mereka harus mengalami bahwa mereka harus pergi karena untuk mendaftarkan. Yang kedua, mereka terpaksa harus melahirkan di kandang domba karena memang tidak ada tempat bagi mereka. Bukan berarti mereka tidak mampu umpamanya menginap gitu ya, tapi memang sudah tidak ada tempat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua peristiwa ini menjadi setting bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa situasi yang tidak nyaman harus dialami oleh Maria dan bayi Yesus. Justru dari sinilah sebenarnya kita mau belajar bahwa setting cerita Lukas ini atau setting cerita kelahiran Tuhan Yesus Kristus secara umum ini menceritakan memang kalau kita merenung-renungkan dalam kehidupan kita pun kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita mendapatkan fasilitas yang terbaik atau situasi yang terbaik untuk memenuhi kepentingan atau keperluan kita. Tetapi mau nggak mau harus dilakukan, seperti Maria yang harus melahirkan di kandang domba. Jadi situasi keterdesakan itu kadang-kadang akan dialami oleh manusia, dan Tuhan mengambil cara itu untuk hadir di dunia. Dia mengambil cara yang karena situasi harus terjadi semacam itu. Tapi justru di dalam kesederhanaan itu kita mendapatkan banyak nilai, banyak hal yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Jika Tuhan memilih laku itu dan itu berada di dalam skenario ilahi gitu ya, harus lahir di tempat yang sangat sederhana dan sebagainya, tetapi kemuliaan Tuhan tidak hilang karena kesederhanaan itu atau situasi yang memaksa mereka harus hidup sederhana atau situasi yang semacam itu, bahkan kekurangan, bahkan tidak layak, bisa dikatakan seperti itu. Ketidaklayakan, kesederhanaan yang sangat super minim itu tidak menghilangkan kemuliaan Tuhan. Itu menurut saya catatan yang menurut saya penting bagi kita.
justru dari kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem ini pada titik tertentu menjadikan kekuatan bagi orang-orang yang mungkin merasa tidak mempunyai apa-apa gitu. Karena Tuhan pun ternyata solider, hadir di tempat yang paling hina untuk solider, untuk berempati kepada manusia-manusia yang memang tidak mampu, tidak berada dalam kondisi beruntung gitu. Dan pada perjalanan Yesus pun kemudian Yesus selalu membela pihak-pihak yang secara strata sosial tidak beruntung, bahkan secara psikologis, secara mengalami banyak penindasan batiniah juga ya. Tuhan Yesus memihak itu. Dan ini laku yang diambil oleh Tuhan Yesus Kristus, laku yang diambil oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan, sukacita, damai bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kembali menegaskan bahwa kemuliaan Tuhan, kemuliaan ilahi itu tidak hilang karena nilai yang dianggap oleh dunia mungkin hina atau sederhana atau bahkan tidak layak ya. Kemuliaan itu tetap sesuatu yang mulia gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ pula kita dapat belajar kemudian justru di dalam kekurangan, di dalam kesederhanaan atau di dalam ketidaklayakan itulah bagi kita yang merasa lebih daripada itu, kita sebenarnya dipanggil untuk hadir sama seperti Yesus gitu. Hadir menemani teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin pada kondisi situasi yang karena situasi mereka tidak mendapatkan kehidupan yang menurut umum itu tidak layak. Kita justru dipanggil untuk menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan melakukan menguatkan saudara-saudara kita yang semacam itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru dalam situlah kemudian kita dapat belajar bahwa ternyata ketenangan batin, kebahagiaan dan sebagainya tidak tergantung kepada kemewahan material atau hingar-bingar kepemilikan duniawi. Karena kemuliaan Yesus justru hadir dalam kesederhanaan. Jadi kepenuhan damai itu justru hadir di dalam kesederhanaan. Itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita disadarkan bahwa kita sebenarnya diarahkan untuk tidak mencari hingar-bingar kehidupan duniawi yang kemudian menghasilkan sebenarnya kerusakan bagi alam semesta ini gitu ya. Jadi kemewahan yang berlebih atau keinginan menjadi berbeda karena kekayaan material itu sebenarnya justru merusak kehidupan bersama gitu. Jadi kehidupan dunia ini justru akan rusak karena keserakahan karena ingin tampil lebih baik daripada orang lain. Nah, sekarang dunia sedang krisis energi umpamanya kayak gitu, dan ke depan-depannya justru akan lebih banyak mungkin krisis energi kalau tidak segera recovery ya. Jadi menurut saya hiduplah seapa adanya yang kita miliki, bahkan cenderunglah sederhana, minimalis, supaya kita tidak terlalu mengeksploitasi sumber daya alam yang akhirnya merugikan kita sekalian ya. Saya rasa himbauan dari negara-negara maju, bahkan Indonesia juga mencoba membuat kesepakatan dunia yang sifatnya internasional bahkan global supaya pemanasan global bisa berkurang dan sebagainya itu ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak terlalu konsumtif atau tidak terlalu mencari hal yang tidak begitu penting kita raih ya, dan hanya sekedar ingin berbeda, lebih kelihatan baik secara duniawi dari orang lain ya. Bahkan saya mengatakan kalau kita masih punya keinginan-keinginan seperti itu, sebenarnya kita jadi jahat gitu. Tuhan mengajarkan bahwa kesederhanaan, kehidupan yang biasa-biasa saja sebenarnya enggak apa-apa. Kalau memang kita benar-benar mulia ya pasti mulia. Kalau memang kita benar-benar baik pasti baik gitu ya. Dan menurut saya juga apa gunanya kita berbeda dari orang lain, kita merasa lebih secara material sedangkan sesama kita kekurangan ya, itu justru kalau saya merasakan memalukan gitu. Itu memalukan sekali gitu. Kita bisa memiliki kemewahan sedang sahabat kita atau anggota keluarga kita mengalami kekurangan ya. Itu menurut saya sangat memalukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sekarang mungkin masih ada timbul pertanyaan, apakah kalau hidup sederhana itu tidak bahagia atau tidak tentram? Ya justru ketentraman itu terjadi pada ketika kita mengambil sikap sederhana secara material ya. Sederhana juga mungkin dalam berpikir, tetapi esensinya dapat gitu. Nah, Bapak Ibu bisa juga dikatakan ya kalau memang nggak punya apa-apa ya memang akan sengsara ya, tapi belum tentu tidak bahagia. Nah, apa yang kemudian menjadi penting? Yang menjadi penting adalah kita harus memiliki kesadaran esensial atau kesadaran batin yang mendasar gitu. Dan kalau kita belajar dari kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa Yesus datang itu karena Dia membawa cinta bagi dunia gitu. Dia membawa kasih bagi dunia, dan itu esensinya Yesus datang ya. Kasih Allah itu pun kemudian menyelamatkan, kasih Allah membantu orang, kasih Allah memberi kekuatan, kasih Allah mendamaikan kehidupan kita. Nah, apapun kehidupan kita, bagaimanapun posisi kita, kalau selalu ada kasih dalam kehidupan kita, ya kita akan merasa tenang, merasa damai. Mungkin dalam keterbatasan banyak hal, tetapi kalau kita penuh dengan kasih, keterbatasan itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Bahkan ada lagu ya, sepiring berdua dan sebagainya ya, karena ada kasih, ada cinta, maka itu bukan sesuatu yang bermasalah banyak gitu, atau mendatangkan kesengsaraan bahkan penderitaan yang berlarut-larut gitu. Tapi kalau kita penuh dengan cinta kasih, maka hal-hal yang sederhana pun akan sangat menyenangkan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa Bapak Ibu semua pernah mengalami hal-hal semacam itu, di mana ada kepenuhan cinta kasih. Nah, sebenarnya di situ kita merasa full, ya, merasa penuh, ya, merasa memiliki segalanya, merasa tidak ada lagi yang perlu dicari. Gitu. Jadi kalau kita memenuhi diri kita, batin kita dengan kasih yang semakin tulus pada sesama, pada lingkungan, pada keluarga, dan kita berbagi itu secara tulus, sebenarnya kita sudah tidak memerlukan banyak hal, gitu. Ya, kita sudah terpenuhi perasaan damai kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin atau saudara atau teman kita masih merasa ingin lebih gitu ya, wah saya pengen mempunyai ini yang lebih besar, saya ingin mempunyai ini supaya saya bisa dipandang lebih baik ya, karena saya ningrat, saya keturunan ratu gitu, maka saya harus kelihatan lebih daripada yang lain, statusnya lebih baik ya. Jadi bahkan mungkin yang anak muda ya mendambakan status yang lebih dari temannya dengan parameter harta, dengan parameter kepemilikan duniawi, ya saya rasa mungkin dirimu kurang cinta gitu, mungkin dirimu kurang kasih, mungkin batinmu kosong, mungkin otakmu kosong, mungkin jiwamu hampa gitu. Tidak ada kasih yang tulus yang berhasil kamu tumbuhkan di dalam kehidupanmu. Atau ketika orang tua mengharapkan, wah nanti aku punya mantu yang punya jabatan, punya titel berderet-deret, aku nanti pengen punya mantu yang punya harta banyak, aku nanti pengen punya mantu yang kaya raya dan sebagainya, dan menindas anaknya gitu ya. Bisa jadi dia pada posisi itu, hati-hati, kita mungkin sedang mengalami kehampaan, kita mungkin kurang kasih di dalam batin kita, sehingga jiwa kita sebenarnya sakit ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saran saya ketika kita merenungkan kisah Lukas ini, mari kita bersama-sama kembali pada semangat Natal, lahir baru, apa adanya, toh kita juga apa adanya, kita enggak memiliki apa-apa, sebenarnya semua milik Tuhan. Dan kalau kita mau ikut dalam semangat Natal, ini ya menanti-nanti Tuhan ini yang hadir, maka saran saya penuhi batinmu dengan kasih, dengan cinta sebanyak mungkin, maka nanti tiba-tiba keserakahan kita akan menjadi berkurang. Maka tiba-tiba gengsi-gengsi kita akan luntur, akan gengsi yang percuma, gengsi yang murahan, gengsi yang enggak penting itu akan tiba-tiba sirna ya, karena itu enggak murni gitu. Tapi kalau hati kita penuh dengan kasih, maka tiba-tiba kemuliaan itu akan muncul di dalam diri kita, dalam cara pandang kita, dalam penghargaan kita pada orang lain, di dalam kebanggaan kita akan kesuksesan orang lain, dalam sukacita kita akan keberhasilan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Iri hati pun akan segera sirna, karena kita merasa senang, merasa bangga kalau ada yang berhasil, tetangga-tetangga kita berhasil, kita ikut merasa sukacita.
Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kesederhanaan, kehadiran Yesus tidak menghilangkan kemuliaan Tuhan. Justru di dalam kesederhanaan itu kemuliaan Tuhan itu muncul ya. Karena di situ kita lihat kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa. Karena itu milikilah kasih Tuhan ini di dalam hidupmu, dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara semua, dan saya juga tetap akan belajar terus lebih mengasihi seluruh ciptaan Tuhan ya, sesama kita dan seluruh ciptaan Tuhan, dan mengembangkannya gitu dalam kehidupan kita, sehingga pada kondisi kita yang paling menurut dunia itu paling drastis, kita pun akan tetap merasa damai karena kemuliaan Tuhan itu tidak pudar karena situasi yang tidak baik menurut dunia. Nah, selamat masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan cinta kasih. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut keindahan kasih Tuhan yang hadir bagi dunia ini. Dan selamat berbahagia, selamat merasakan damai. Karena itu buka hati saudara dan penuhilah hati saudara dengan cinta kasih. Ya, kiranya Tuhan membantu kita untuk bertumbuh lebih baik lagi di masa depan. Selamat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kepadamu. Berterima kasih untuk kasih yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Bantu kami menghargai kasih Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan menjadi nilai yang berharga dalam kehidupan kami, dan biarlah kasih-Mu berkembang di dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki kasih ilahi bagi seluruh ciptaan-Mu. Ampuni kami jika sementara ini kami serakah dan mengandalkan gengsi-gengsi pribadi yang sebenarnya mengasingkan kami dari orang lain dan jauh dari kehendak-Mu. Sekarang ajari kami untuk rendah hati dan melihat keindahan sesama kami, keindahan sesama saudara-saudara kami, dan bagaimana Tuhan telah memberkati mereka. Ajari kami untuk menghargainya dan mensyukurinya karena kesuksesan sesama kami pula. Terima kasih Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berserah, dan pakailah kami menjadi jalan rahmat, cinta kasih ilahi bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kami kepadamu. Haleluya, amin.